Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas aplikasi yang namanya Criticism, ya seperti kalian lihat di sini. Kalau tidak salah tuh tugasnya tuh baca-baca novel atau buku ya, kalau tidak salah. Dan beberapa hari kemarin sebenarnya ada beberapa dari komentar orang-orang gitu ya di video gue yang ini itu yang infoin katanya udah mulai bermasalah. Nah, apakah betul ya? Apakah betul? Tapi kalau tadi gue cek gitu ya, untuk webnya masih bisa dibuka. Tapi mungkin ya kendalanya terjadi biasanya kalau orang-orang udah mulai pada teriak-teriak kayak gini tuh, kendalanya tuh muncul pada saat mau proses penarikan. Nah, ini kita lihat aja ya beberapa komentar yang terbaru nih ya. Ini bahkan 13 jam yang lalu. Demi Allah, hari ini di daerah Jampang dan sekitarnya banyak korban criticism ini. Ratusan bahkan ribuan orang. Hati-hati, jangan lagi ada yang tertipu dengan invest itu BB. Apa tuh BB ya guys? 16 jam yang lalu, betul, criticism ini penipuan. Sekarang udah gak mau bayar lagi, hati-hati. Dan ini yang kemarin-kemarin ya, biasa nih ya yang kemarin gitu guys. Oke guys, jadi kalau kita lihat gitu ya, beberapa komentar ini tuh bikin gua bertanya-tanya. Nah, banyak juga tadi gua lihat ada yang dikeluarin lah dari grupnya. Pokoknya permasalahannya dua ya, dikeluarin dari grup dan juga untuk penarikan sudah sangat amat sulit. Nah, gue nggak tahu ya, karena kemarin-kemarin tuh gue lihat aplikasi-aplikasi money game skema ponzi tuh ada yang punya trik kayak gini juga guys. Kayak dia tuh bisa dibilang setengah mau kabur ya, dalam arti kata ya belum mau kabur bener-bener, tapi beberapa anggota ya mereka semena-mena gitu ya. Semena-menanya tuh ya gak bisa penarikan, anggotanya dikeluarin dari grup itu ya. Pokoknya apalagi sampai mungkin akunnya di banned dan dicari-cari kesalahannya. Nah itu deh, jadi itu mungkin merasa si mafia ini, orang-orang ini udah gak produktif, udah gak jago ngundang orang, udahlah sikat aja lah. Atau yang kedua, orang ini justru sangat amat produktif, bahkan ngundang banyak orang, depositnya gede. Nah di situ, karena juga mafia ini pasti ngelihat kayak semakin besar keuntungan yang dia dapat ya semakin kecil juga dong keuntungan si mafia pemilik web yang tipu-tipu ini untuk dapat duit. Kalau ada dia ya udah sikat aja, jadi keuntungannya nggak usah dibagi sama si orang ini, pemain ponzi ini, ya diambil semua sama si mafianya. Sekarang tuh gue udah ngeliat arahnya kayak gitu ya guys. Jadi udah bener-bener rampok lah ya. Bahkan pemain ponzi pun kadang kesal juga gitu sama ya, mereka sebut sih web-web rampok ya. Padahal mereka sendiri juga adalah cikal bakal perampok gitu ya. Jadi kocak kan. Jadi kalian bisa lihat kan seberapa pemain ponzi aja udah penipu ya. Menurut gue pemain ponzi itu penipu, terus ditipu lagi sama mafianya. Jadi kalian bisa bayangkan betapa kejinya manusia ini gitu ya. Ya demi uang nih guys, demi uang. Dan sekarang kita pindah ke Facebook ya guys. Cuma di Facebook ini gue tidak menemukan untuk kayak komentar terbaru ya guys. Tapi kalau kita lihat dari mulai bulan Februari, criticism kok pecahannya, penarikannya jadi berubah lebih bengkak. Nah ini mulai ya tanda-tanda gitu ya guys. Terus ini masih promosi, ini juga masih promosi gitu ya guys. Dan kalau tadi gue bilang ini masih bisa diakses nih untuk webnya nih, bahkan ya masih bisa. Tapi mungkin buat kalian yang mau penarikan itu udah sulit ya, sebagian dari kalian.
Terus kita lihat lagi, ini masih di bulan Februari. Nah ini di 18 Mei. Halo, mau tanya apakah criticism masih aman? Ini kita lihat ya komentarnya. Scam per manager. Jadi bener ya yang tadi gue bilang ya. Jadi scamnya tuh nggak semua guys. Tidak semua. Nah ini ya kocak ya. Scam per manager. Udah scam beberapa manager dulu di bulan 2. Sekarang cari masa lagi. Ada Apenic Rai masih baru sebulanan. Nah itu makanya jadi kayak setengah mau kabur tapi enggak. Dan tadi ya menurut gua kenapa scam per manager ataupun per orang juga, itu tadi ya indikasinya 2 ya. Orang itu produktif atau tidak produktif. Tapi penjelasannya seperti tadi ya guys. Karena ya ujung-ujungnya semakin banyak pemain, ya kan, ya semakin banyak juga keuntungan yang dia dapat gitu kan. Tapi si mafia ini kan harus bayar orang-orang yang ada di atas, yang tentunya persentase dia tuh tinggi untuk dapetin komisi. Nah ya daripada bayar orang ini mending cut aja. Cari-cari alasan gitu ya. Cari-cari kesalahan. Padahal sebenarnya ya gak ada, dibuat-buat aja supaya mengurangi beban ataupun keuntungan dari mafia yang punya website. Gitu ya guys. Gabung yuk kak sama di oke ini malah ya biasa lah ya. Promosi aplikasi-aplikasi money game skema ponzi lainnya. Ini juga. Oke, seperti itu. Nah ini makanya gue bilang kayak apa ya. Ada juga nih di April bahkan ya mau tanya scam kok nggak bisa buka. Nah, apakah ya tadi ya masih aman. Nah, jadi kayak simpang siur gitu. Sudah dibilang jangan main aplikasi scam, ujung-ujungnya duit hilang. Ya benar guys. Tapi ya kalau kita nyaranin itu sama pemain Ponzi, ya susah juga guys. Karena dia sukanya main Ponzi. Ini di 13 Juni guys. Apakah criticism masih aman atau sudah mau scam? Vacuum aja, no drama jangka panjang. Nih bintang chip. Sistem profesional apa ini guys? Apakah sudah waktunya scam sekarat? Grabsay 100% 1000% bubar mulai hari ini. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya guys. Tapi keterangan tadi tuh udah jelas banget ya kalau ya sekarang metode mafia Ponzi udah semakin canggih gitu ya. Makanya kalian kalau mau berinvestasi, saran gua carilah investasi ataupun aplikasi yang sudah legal, resmi ya, diberikan izin dari kementerian ataupun lembaga terkait ya guys. Dan setidaknya juga kalian investasi itu kalian paham sistemnya bagaimana dan perusahaan itu berjalan seperti apa. Bukan karena keuntungannya yang besar aja kalian lihat terus kalian join deh. Jangan kayak gitu ya guys. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.